Perusahaan yang menerapkan design thinking dapat memperoleh keuntungan finansial. Contohnya, berdasarkan hasil riset dari McKinsey pada tahun 2018, ditemukan bahwa perusahaan yang intensif menerapkan design thinking mengalami peningkatan keuntungan, yaitu rata-rata mencapai 10%, di atas rata-rata industri yang pada umumnya mencapai 3-6%. Demikian juga dividen yang diterima oleh pemegang saham, perusahaan bisa menikmati pertumbuhan dividen sebesar 21% di atas rata-rata industri 12-16%. Berdasarkan riset, banyak perusahaan yang menerapkan design thinking mampu menghasilkan return of investment, atau di bahasa Indonesia kan laba atas investasi. Sebagai contoh, salah satu artikel di Forbes, di mana Forbes mengamati bahwa perusahaan-perusahaan ya yang sudah matang dalam praktek design thinking mampu mencapai laba investasi sebesar 85% atau lebih. Bagaimana cara design thinking meningkatkan laba dari investasi? Sederhananya adalah design thinking mampu menurunkan tingkat risiko kegagalan atau ketidakpastian melalui proses iterasi. Iterasi awal cukup membuat prototipe sederhana karena tujuannya hanya mendapatkan pembelajaran ya atau informasi dari pelanggan. Setelah mengalami beberapa iterasi, maka risiko kegagalan akan semakin kecil dan solusi akan semakin tepat. Prototipe atau solusi ini juga diuji coba beberapa kali kepada pelanggan. Maka solusi inovatif yang ditawarkan kepada pelanggan kemungkinan juga akan semakin sukses sehingga menaikkan laba investasi. Selain dilihat dari aspek finansial, terdapat juga efek positif dari aspek non-finansial. Peneliti dari Virginia University melakukan riset yaitu dampak design thinking terhadap karyawan ya dalam sebuah organisasi. Salah satu dampak positif yang ditemukan adalah karyawan menjadi lebih dekat dengan pelanggan dan kualitas kerjasama antar karyawan menjadi lebih baik sehingga berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi. Dengan melibatkan pelanggan saat mengidentifikasi masalah dan pengujian, ternyata meningkatkan rasa kepedulian emosional dari karyawan terhadap pelanggan. Dengan adanya tim heterogen ya yang saling berkolaborasi dan terbuka, maka akan mengurangi efek silo mentality yang kerap terjadi. Ya. Silo mentality ini adalah pemikiran di mana divisi tempat bekerjanya adalah divisi yang terbaik sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat di dalam perusahaan tersebut. Adanya praktek diskusi ya dalam memecahkan permasalahan atau mencari solusi antar karyawan sehingga membuat karyawan semakin nyaman untuk berinovasi bersama.